Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matu min ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Tetap bersama kami di dalam channel yang insyaallah dakwah lewat online. Kita akan berjuang lillahi kalimatillah, memberikan kepahaman bagi kawan-kawan semuanya berkenaan dengan ghusl. Ghusl itu adalah mandi. Mandi sendiri itu ada 3 hukum. Yang pertama hukum mubah, yang kedua hukum sunnah, yang ketiga adalah hukum wajib. Yang pertama mubah. Mubah itu mandinya seseorang yang tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang mewajibkan, seperti mimpi basah dan sebagainya. Dan mandi ini tidak diniatin, maka hukumnya mubah. Yang kedua adalah sunnah. Sama pengertiannya, hanya saja disertai dengan niat, itu mandinya sunnah. Yang kita bahas di sini adalah mandi wajib. Sebelum kita meranjak ke mandi wajib tersebut yang mewajibkan, kita harus tahu apa itu mandi. Wal ghuslu lughatan, secara bahasa yang namanya mandi adalah sailanul ma'i ala syai' mutlaqan, mengalirkan air atas sesuatu, baik itu diairkan di meja, kursi dan sebagainya, itu secara bahasa. Sedangkan menurut syar'an, sailanuhu ala jami'il badan biniyatin makhsusatin, yaitu mengalirkan air atas seluruh anggota badan dengan niat tertentu. Selanjutnya yang mewajibkan mandi ada 6. 3 berserikatan antara laki-laki dengan perempuan, yang 3 khusus hanya untuk perempuan. Ayo kita kaji bersama-sama. Sekarang juga dialami oleh laki-laki dan dialami oleh perempuan, atau musyarakah, berserikatan. Yang pertama adalah iltiqaul khitanaini, bertemuannya 2 alat khitan, 2 alat kelamin. Khitan yang dimaksud di sini ada khitan. Kalau perempuan, khitannya itu adalah mudkhala farjin, yaitu masuknya ke farji, tempat masuknya farji. Sedangkan untuk laki-laki itu hasyafah. Hasyafah itu mahalul khitan, tempat khitan, helm. Kalau kita ingin tahu, khitannya laki-laki itu di helmnya, kulit, namanya kuluf. Untuk perempuan itu, kalau orang Jawa bilangnya adalah apa namanya itu? Itil, tapi itu bahasa kasar ya. Itu yang wajib untuk dikhitan. Kalau orang Indonesia kecil sehingga tidak diwajibkan. Kalau orang Arab itu biasanya perempuan itu khitan. Ketika 2 alat kelamin ini bertemu antara laki-laki dengan perempuan, maka wajib mandi. Sekarang permasalahan zaman modern ya, kita tahu ya, andai kata ada zakar, alat kelamin laki-laki dimasukkan ke dalam dubur, apakah wajib mandi? Yang dimasuki dubur, dia tidak wajib mandi. Tapi yang memasukkan alat kelaminnya ke dubur itu yang wajib mandi dan dikatakan junub. Karena yang dibahas di sini adalah iltiqaul khitainaini, khitan, yaitu jalan depan sama jalan depan. Ya. Sekarang ada permasalahan lagi. Kalau ada waria yang punya 2 alat kelamin, punya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, bagaimana statusnya? Ketika si waria tersebut memasukkan ke dalam farji, dakarnya, maka di dalam kitab Iqna ada 2 pilihan. Dia boleh memilih wudhu karena ini hadas kecil, boleh memilih ini hadas besar, wajib mandi. Alasannya bagaimana di dalam kitab Iqna? Karena dia punya 2 alat kelamin. Alat kelamin laki-laki punya, alat kelamin perempuan punya. Alasannya dalam kitab Iqna,
bahwa alat kelamin laki-laki ini sebagai tambahan. Jadi dua pilihan. Tapi yang dimasuki, perempuan yang dimasuki verginnya itu tetap dikatakan junub dan wajib mandi. Sekarang permasalahan lagi. Kalau ada seseorang memasukkan zakarnya ke dalam verginnya hewan, bahimah, maka hukumnya bagaimana? Kalau hewan kita tahu tidak diwajibkan tentang mandi wajib kan, tidak dikenakan hukum. Tapi kalau manusianya tetap dikatakan junub dan dia wajib mandi. Sekarang dibalik. Kalau ada perempuan misalnya main sama kera, atau mungkin main sama kuda, atau mungkin main sama anjing, hubungan intim maksudnya, bagaimana statusnya perempuan tersebut? Dia tetap dikatakan junub dan wajib mandi, wajib. Jelas insya Allah ya. Yang pertama, dosa besar, ya tetap dosa besar. Siapa yang ngatain nggak dosa besar? Ini andai kata ada seperti itu. Yang kedua, juga berserikatan dialami laki-laki dan dialami perempuan, inzalul mani, keluarnya mani. Kita harus paham ya, seseorang itu keluar cairan itu ada 3 cairannya, bukan satu saja, 3. Yang pertama itu wadi, yang kedua mandi, yang ketiga baru mani. Yang 2 ini wadi dengan mandi, ini hukumnya najis, hanya saja tidak diwajibkan mandi. Yang mani ini hukumnya suci, tapi dia diwajibkan untuk mandi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah wadi. Wadi, tahu nggak wadi? Wadi itu adalah cairan, warnanya putih, keruh, dan keluarnya itu sehabis kencing atau sehabis kerja keras, lelah sehingga keluar cairan putih, keruh. Itu namanya wadi. Sedangkan madi itu keluarnya karena lemahnya syahwat. Kalau lagi loyo kok keluaran cairan, itu berarti mandi. Semuanya hukumnya najis kecuali mani. Yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani. Sekarang tempat keluarnya mani itu di mana? Ya pasti di alat kelamin. Kubul. Kalau untuk laki-laki ya dzakar, kalau perempuan berarti farji. Asalnya, sekarang asal tempatnya. Kalau perempuan dikatakan taroib. Taroib itu adalah tulang dada. Kalau laki-laki sulbi, yaitu tulang rusuk. Ada yang mengatakan tulang punggung, tapi lebih condong ke tulang rusuk. Itu mani, wajib mandi. Yang ketiga juga dialami laki-laki dan perempuan, al-mautu, mati. Karena al-mautu hakun, kita juga mati. Juga wajib dimandikan, kecuali mati syahid ya. Kenapa mati syahid tidak dimandikan? Darahnya itu sebagai saksi. Dan ini menjadi jaminan langsung tanpa hisab masuk surga, insya Allah. Jadi jangan takut dengan kematian. Cari gak dicari, mati tetap akan berhadapan dengan kita. Sebenarnya kehidupan kita yang kekal, yang dikekalkan oleh Allah itu bukan sekarang. Kalau kita sekarang itu hanya ujian. Hidup ujian. Yang bebas dari ujian ya ketika sudah tuntas semuanya, sudah menemui ajal, itu yang nanti akan menjadi jaminan masuk surga atau masuk neraka. Ya mudah-mudahan kalau kita punya syekh, masyayikh, guru-guru ya insya Allah masuk surga. Kita punya guru yang menginduk sanadnya kepada Rasulullah SAW. Ya, ini umum yang 3. Yang 3, wasalah satun takhtasu biha an-nisa. Yang 3 hanya khusus untuk perempuan. Yang pertama al-haidu, haid. Haid itu apa? Adamu al-khariju min imra'atin balagat tis'a sinin, yaitu darah yang keluar dari rahimnya perempuan yang sampai umur tis'a sinin, 9 tahun. Ingat 9 tahun ya. 9 tahun ngeluarin darah, itu namanya darah haid. Kalau kurang dari 9 namanya darah istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah darah rusak. Tidak diwajibkan mandi, hanya saja diwajibkan untuk
wudu. Ya. Pokoknya kalau tidak memenuhi kriteria pengertian dari haid, maka dikatakan dari istihadah, darah rusak. Yang pertama. Yang kedua adalah nifas. Darah nifas. Darah yang keluar sehabis anak itu keluar. Ketika anak keluarlah darah, namanya adalah darah nifas. Ya, akibal wiladah, setelah anak itu keluar. Kalau anak itu keluar bersamaan dengan darah, itu namanya darah nifas. Kok darah nifas? Darah wiladah. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah wiladah, yaitu melahirkan. Juga wajib, walaupun tidak mengeluarkan darah atau cairan. Al-mashubatu bil balbali, tetap mewajibkan, ataupun keluarnya hanya segumpal daging, belum berbentuk manusia, tetap diwajibkan untuk mandi. Insya Allah jelas. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Setelah itu baru kita membahas tentang fardunya mandi. Ini tak kalah penting. Yang namanya mandi wajib itu pasti ada syarat dan ada fardu. Beda dengan sunnah. Walaupun sunnah itu ada aturan, tapi yang paling dominan aturan tersebut terletak pada yang namanya fardu atau yang diwajibkan. Yuk kita bahas. Wa faraidul ghusli salah satu asya. Fardunya wudu ada 3 perkara. Yang pertama an-niyatu, niat. Kapan ketika niat? Ya tergantung yang kita basuh pertama kali yang mana. Kanan dulu kah? Atas dulu atau kiri dulu? Tapi saya tekankan sunnahnya itu Rasulullah suka ke kanan. Kanan dulu, kiri baru atas. Kanan, kiri, atas. Kalau kita ada najisnya, dihilangkan dulu najisnya. Sunnahnya seperti itu. Niat ya. Niatnya boleh pakai Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Nawaitul guslal wajib li mardotillah, boleh. Atau niat mandi wajib lillahi ta'ala. Sah ketika membasuh pertama kali. Apa yang dibasuh? Ya, yang pertama. Yang kedua adalah termasuk fardunya wa isalul ma'i ila jami'i sya'rati wal basyarati, mengalirkan air ke seluruh anggota badan dari mulai rambut sampai ujung kaki, dari kulit. Jangan sampai ada yang tidak terbasuh karena itu mengandung najis. Sehingga hukumnya makruh ketika kita memotong rambut sebelum rambut itu dibasuh karena nanti menjadi saksi. Ada yang mengatakan wajib, jangan dipotong sebelum mandi wajib karena dia akan datang dalam keadaan junub. Orang yang junub tidak akan bisa masuk surga loh. Ingat ya, ini kalau dia tidak mati syahid ya. Ada salah satu sahabat itu kan berperang dia dalam keadaan junub. Tapi kata Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah bahwa orang tersebut, sahabat tersebut dimandiin oleh para malaikat. Ya, ini ada pengecualian. Oke, yang ketiga, yang pertama niat, yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Yang ketiga adalah wa izalatun najasi ingkans ala badanihi. Yang ketiga termasuk fardunya menghilangkan najis ketika najis itu berada di dalam badan. Ini terletak di nomor 2 sebenarnya. Tapi sudah terlanjur saya letakkan nomor 3. Jadi hilangkan dulu najisnya yang ada dalam diri kita. Mungkin najis darah atau mungkin air kencing, berak dan sebagainya, dihilangkan dulu. Setelah dihilangkan baru membasuh, pertama kali niat, diratakan air ke seluruh anggota badan. 3. Selanjutnya, ini ada masalah nih. Kalau orang belum khitan, bagaimana hukumnya? Dia sudah umur 20 loh. Dan 20 itu sudah terkena hukum wajib. Dia masih ada kulufnya. Kuluf itu kulit zakar atau hasyafah, helmnya. Maka bagaimana hukumnya? Wajib dicelekin atau di helmnya itu harus kelihatan dibasuh. Jangan sampai ada kotoran putih-putih. Ya, itu bisa bahaya tuh. Ya. Oke, selanjutnya sunnahnya sedikit aja. Sunnahnya ada 5. Yang pertama baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Loh, katanya nggak boleh baca bismillah. Ya boleh baca bismillah.
tapi di dalam hati, jangan diutarakan ya, karena orang lagi junub itu membaca Al-Qur'an hukumnya haram kan, tidak diperbolehkan. Tapi kalau niatnya zikir nggak masalah. Niatnya zikir baca bismillah tapi di dalam hati. Saya tekankan di dalam hati, jangan terlalu Wal wudu qablahu, wudu sebelum mandi. Walaupun mandi itu juga menggugurkan wudu ya. Kalau kita mandi wajib, secara otomatis wudunya nggak usah. Tapi supaya mendapatkan kesunahan, wudu dulu baru mandi. Ya, yang kedua. Yang ketiga, wa imrul yadi alal jasadi, menggosokkan tangan ke seluruh anggota badan. Walaupun tidak digosok, tapi kalau sudah rapi, sudah rata, ya nggak masalah. Tapi sunnahnya digosok-gosok supaya kotoran yang ada di dalam tubuh kita itu hilang, sunnahnya. Selanjutnya yang keempat, mualah, langsungan. Tidak nunggu-nunggu, basuh kanan dulu, setelah itu sepak bola, baru membasuh kiri, setelah itu jogging, membasuh atas. Enggak usah, langsung aja. Kan enak. Kanan, kiri, atas, selesai semuanya dibersihkan, baru kita aktivitas yang lain. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri, ya. Kanan dulu baru kiri. Oke. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ketika ada kekurangan yang kita bahas di sini bukan hanya Fathul Qorib ya, kita juga mengambil di dalam kitab Iqna dan kitab-kitab yang lain, tujuannya referensi kita biar kuat. Mohon maaf ketika ada kesalahan, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.